Saya akan menjelaskan bagaimana nilai-nilai ASN berakhlak diaktualisasikan di Dinas PUPR. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Ada 3 kegiatan. Yang pertama, mempercepat layanan KKPR melalui web OSS dan juga Istaru. Yang kedua, menyediakan ruang konsultasi dalam pengurusan KKPR. Dan yang ketiga adalah aksi respon cepat yang dilakukan PUPR ketika terjadi bencana. Evaluasi pada kegiatan ini secara konsep sudah baik, namun belum merata, dan juga pada layanan web masih terjadi kendala teknis dan juga bug sehingga memperhambat layanan masyarakat. Rekomendasi upaya peningkatan: memanfaatkan media sosial sebagai layanan PUPR dalam pengurusan KKPR, PBG maupun pengaduan masyarakat, entah itu jalan rusak, longsor, dan lain sejenisnya. Yang kedua, akuntabel. Kegiatan yang pertama adalah menolak tegas segala bentuk gratifikasi, menyusun peta tata ruang berdasarkan data yang valid, dan mempertanggungjawabkan anggaran survei lapangan di data ruang. Evaluasi dari kegiatan ini adalah secara konsep ini sudah bagus, namun tekanan dari kepentingan investasi seringkali tinggi. Nilai yang ketiga adalah kompeten, yang mana kami di sini mengikuti pelatihan atau meningkatkan pemahaman kami tentang sistem informasi geospasial agar akurasi pemetaan kami meningkat. Yang kedua adalah mempelajari dan membedah undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan tata ruang. Yang ketiga yaitu sharing, berbagi ilmu junior ataupun senior mengenai analisis daya dukung lainnya. Kegiatan ini sebenarnya sudah baik, namun kecepatan perubahan regulasi membuat kita lebih ekstra dalam belajar agar tidak terjadinya kesalahan dalam memahami dan juga mengambil keputusan. Saran kami di sini kita harus membuat evaluasi tentang kinerja kita dan juga sharing pengetahuan atau pemahaman tentang regulasi yang terbaru. Yang keempat, harmonis. Kita di sini bisa menjadi mediator ketika terjadinya konflik, misal antar warga yang ingin mengajukan perumahannya dengan lahan sawah pertanian. Yang kedua, kita harus menghormati dan melindungi keberadaan tanah adat. Dan yang ketiga adalah kita harus membangun suasana kerja yang kompak tanpa membedakan latar belakang. Kegiatan ini sebenarnya sudah cukup baik, namun penyelesaian konflik seringkali masih kasuistik, hingga kami menyarankan adanya SOP tentang penanganan konflik di tata ruang. Kita harus mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan di tata ruang. Yang kelima adalah loyal. Yang pertama yaitu kita mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk ketahanan pangan nasional, menjaga kerahasiaan draft tata ruang yang belum disahkan, dan menjalankan perintah pimpinan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Kepatuhan tata ruang di sini sangat baik sehingga tidak adanya rekomendasi yang dikeluarkan jika hal tersebut melanggar tata ruang, dan kami berharap agar dilakukannya edukasi kepada masyarakat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung dengan media sosial. Di sini tata ruang yang keenam, adaptif. Di sini kami beradaptasi terhadap lahan sawah sehingga kami harus tetap mengupdate sawah-sawah yang ada. Yang kedua itu mengakomodir peta mitigasi bencana di dalam RT RW, dan yang ketiga adalah beralih ke peta digital yang terintegrasi. Namun kami terkendala di infrastruktur sehingga kami berharap adanya pengadaan di komputer yang lebih canggih sehingga kita dapat mempelajari pengolahan peta menggunakan drone dan juga pendeteksian menggunakan AI. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Di sini kami mengadakan kerjasama bersama pertanian dan juga BPBD untuk mengakomodir peta lahan sawah dan peta mitigasi mereka. Dan yang kedua, kami bekerjasama dengan PPN dan DPMPTSP untuk perizinan rekomendasi KKPR. Dan yang terakhir, kami bekerjasama dengan akademisi, tokoh masyarakat, dan kepala dinas terkait untuk pengadaan forum rekomendasi ini. Dalam tahap ini, kolaborasi ini sudah sangat baik, namun kami berharap agar meningkatkan intensitas pertemuan atau forum agar koordinasi antar instansi ini pada rekomendasi tata ruang menjadi lebih baik.